Bonjour, bonjour. How are you today, guys? So today we are in Sumatra Barat and we want to go around just to see what is like for the gastronomy, for the nature. So please keep going, keep following, and you will see a lot of things today. Dan hari ini saya bukan sendiri, tapi sama Pak Andre ya. Dari sini asalnya. Dari sini asalnya. Wah, luar biasa. Jadi punya guide expert hari ini untuk beberapa tempat dan gastronomi juga ya. Rekomendasi nanti. We just arrived in air terjun Lampanai. We just got the ticket. It's 5,000, 5.000. Dan sekarang kita naik untuk lihat seperti apa. Wah, air terjun biasanya kan di tengah hutan, tapi di sini memang di pinggir jalan. Kalian bisa lihat langsung datang ada air terjun seperti ini. Menarik ini. Jadi tadi udah naik mobil sekitar 1 jam dari kota Padang sampai ini. Air terjunnya memang terletak di antara kota Padang sama Bukit Tinggi. Dan ya, menarik banget karena memang satu lumayan tinggi, dua memang di pinggir jalan. Dan jarang sekali ya, saya jujur nggak pernah lihat air terjun di pinggir jalan. Jadi kita dekatin sebentar untuk lihat seperti apa. Look at this beauty, guys. I think it's like 35 meters, 35 meter dari atas sampai bawah. This is beautiful. Dan di sini jalannya. Yang menarik banget di sini sama air terjunnya adalah biasanya kita harus masuk hutan untuk dapat air terjun. Tapi di sini memang kita naik mobil terus tiba-tiba boom, waterfall. Itu luar biasa dan memang aksesnya memang sangat simple. Tinggal naik darat, parkir, naik sebentar, udah sampai sini. Bagus sekali dan inilah step pertama dan salah satu alam yang sangat direkomendasikan untuk kunjungi. Cuma 1 jam dari kota Padang on the way ke Bukit Tinggi. Jadi kalau kalian lewat sini pasti harus stop di sini. Wah, pagi-pagi segar banget ya di sini. Jadi nggak rasa panas, langsung ke sini. Ada beberapa yang foto tapi memang tidak ramai sama sekali. Jadi sangat direkomendasikan kalian mampir di sini cuma sebentar. Suasana memang bagus, fresh dari pagi. Sekarang kita lanjut, let's go. Beautiful. Sekarang kita on the way ke Minang Village. Minang Village. Jadi kita harus naik sedikit lah, selalu naik ya on the way ke Bukit Tinggi. Oke, selalu naik. Selalu naik. Dan Minang Village itu gimana kita bisa dapat ya belajar tentang budaya di sini kalau nggak salah ya. Yeah. Oh, you can see the shape of the house. So guys, we just arrived in Minang Village, yeah? Minang Village, where we can learn about the culture, about the traditions. So let's have a look. It's still in the morning. You can see the beautiful views, the beautiful colors, the houses, typical houses with the buffalo shaped. So we will learn about this. And I can't wait to be inside. Look at this, guys. Bisa lihat dari shape-nya Museum Bustani Arifin. Wow, luar biasa ya. Memang saya nggak pernah lihat shape-nya langsung dari mata seperti ini. Dan pasti ada cerita, pasti ada sejarah. Dan saya pengen lihat seperti apa. Let's go. Dan sebelum masuk, kita say hi. Hello. Lagi berjemur ini. Dan ada beberapa tempat, tapi kayaknya yang main di sini. We have this little cat lagi berjemur ya. Meow. Hello. Good morning. Good morning. Apa kabar? Baik. How about you? Very good, thank you. Very good. Okay. So here we have to take out the shoes. Yes. Okay. Dengan kasih apa hari ini? Dengan Nessa. Nessa. Dari sini ya aslinya. Cool. So you will be the little guy today. Yes, I'll try to guide you. Okay. Rumah gadang yang kita punya itu ada 2 macam. Yang pertama yang ini yang ada tangga, itu namanya anjungan. Ini adalah rumah gadangnya Datuk Temenggung. Satu lagi itu rumah gadang dari Datuk Perpatih yang ada di sebelah sana. Dia datar, tidak ada anjungan. Basically the like buffalo shaped Yes. house. It's called Rumah Gadang. Oh, rumah gadang is Okay. like this. Have the like horn of the Buffalo. yeah. Okay. And there is always how many rooms? 9.
9. Ya, 9. 9. Yang di tengah-tengah adalah dapur. Oke. Jadi tiap ruangan itu digunakan kan ini dibuat oleh satu kaum. Yang ini itu dari Kotopiliang. Jadi setiap ada anak perempuan yang baru menikah, dia akan masuk ke ruangan pertama. Ini ruangan pertama. Ya, ruangan pertama. Anak perempuan yang baru menikah akan masuk di ruang sini, akan tinggal di sini. Kemudian kalau ada lagi anak perempuan lain yang menikah akan berpindah ke kamar selanjutnya sampai ke ujung. Oke. Nanti sampai di ujung itu mengisyaratkan bahwa dia harus segera keluar dari rumah gadang, dan itu memberi isyarat kepada seorang suami untuk membuatkan rumah untuk keluarganya, karena semakin ke ujung ruangannya akan semakin kecil. Oke. Umumnya tidak rumah gadang, karena rumah gadang ini dibangun oleh satu kaum, hanya didiami oleh kaum. Oke, jadi kalau mereka bikin rumah di luar ya biasa harus ya. rumah biasa, betul. Oke. Tidak boleh That's rumah why gadang. bukan setiap rumah di Bukan. Padang atau di daerah Bukan. rumah gadang. Cuma beberapa aja. Cuman beberapa aja didiami Oke. oleh kaum. This is the room. This is the second room. Yes, this is Nice. small, right? Dan ketika mereka mempunyai anak laki-laki, Aha. anak laki-laki yang umurnya 5 tahun ke atas atau 5 sampai 10 tahun itu mereka tidak tinggal di rumah gadang. Mereka tinggalnya di surau. Oke. Tujuannya adalah karena dulu sekolah-sekolah itu belum sampai ke perkampungan. Jadi mereka harus tinggal di surau supaya mereka dapat belajar agama, belajar bela diri dan lain sebagainya. I Tapi see. Anpan dia tetap di sini Oke. belajar Rumah menyulam, gadang. menjahit. Nah, makanya ada sistem merantau. Sistem merantau itu laki-laki di Minangkabau itu dia merantau ketika dia sudah dewasa. Benar. Dia merantau. Kemudian ada juga timbul pertanyaan tentang kenapa harta kepada pihak perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Katanya kan begitu. Nah, maksudnya itu bukan begitu, karena di Minangkabau itu ada dua macam harta, yaitu yang pertama harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka tinggi itu turun-temurun dari nenek moyang, memang Oke. diturunkan kepada perempuan. Tetapi kalau harta pusaka rendah itu dia harta dari orang tua, dan itu mengikuti hukum Islam atau hukum faraid yang mendapatkan tetap anak laki-laki. Jadi bukan berarti laki-laki tidak mendapatkan harta, tetap mendapatkan harta. Ikuti gaya gravitasi bumi, jadi dia akan saling menahan. Oke. Nah, jadi ada pepatah adatnya yang berbunyi condong nan indak membawa rabah. Dia condong tapi tidak rebah. Gitu. That's why tidak seimbang ya Ya. rumah gadang. Iya, dia bentuknya mengembang. Kalau biasanya rumah biasa kan lurus kan. Benar. Kalau ini dia mengembang. Oke. Untuk gempa. Iya, biar lebih Salah tahan satunya. gempa. Iya, karena kita di sini kawasannya dikelilingi oleh pegunungan. Jadi rawan bencana, rawan gempa. Jadi itu alasannya kenapa rumah gadang ini konstruksi bangunannya dibuat seperti ini. Seperti yang tadi kan mengembang ke atas. Kalau boleh tahu, zaman dulu rumah-rumah pertama rumah gadang ya dari abad berapa? Dari abad, sebenarnya rumah gadang ini sudah ada sejak kerajaan ya. Kerajaan sekitaran abad 13. 13 ya. Oke. Konstruksinya seperti itu. Ketika masih perang, Aha. jadi kalau misalkan ada serangan dari luar, Saya lihat sih. kita bisa tutup, kita tolak dari dalam. Oke. Dan supaya di sini kan juga ada ukiran. Aha. Nah, ukiran ini namanya si kambang mani. Cantik kan? Jadi kalau misalkan dia menghadap ke dalam, ukirannya tidak rusak kena panas, kena hujan, karena di dalam. Gitu. Interesting. Ya. Terus juga ada memberikan Kucing lalu. isyarat kepada menantu yang ada di dalam rumah ini supaya dia tidak malas. Karena seperti kucing kan. Kalau orang Minang dulu itu dia memberikan sindiran itu secara halus. Nah, salah satunya lewat ukiran. Nah, ini dia kucing lalu. Jadi kalau misalkan ada sumondo namanya di dalam rumah gadang, menantu rumah gadang yang misalkan kerjanya tidur saja. Nah, jadi orang Minangkabau memberikan sindiran melalui ukiran. Oke. Kucing yang ada di depannya. Iya, betul. Jadi cuma tidur, makan tidur. Wow. Dan bangunan di depan itu namanya rangkiang. Bangunan di depan namanya rangkiang.
Fungsinya adalah untuk menyimpan padi. Oke. Fungsinya untuk menyimpan. Dan selalu ada berapa? 1, 2, Ada 3, 4? 4. Selalu ya? Iya, nggak selalu juga, cuman dibedakan dari tiang. Oke. Kalau tiang 4 itu dia untuk kebutuhan sehari-hari. Yang tiang 6 itu kalau misalkan ada pesta, ada festival seperti itu, ambilnya dari situ. Nice. Lihat, kita bisa have a look ya di atas. Ini namanya talempong, alat tradisional. Iya, musik tradisional Minangkabau. Mainnya dipukul, dengan cara dipukul. Oke. Ini juga Kalau ini namanya tambua. tambua. Oh, beda ya? Yang ini. Oh, yang ini, sorry. Oke. Mainnya dengan cara dipukul like a drum. Okay, nice. And here you have the beautiful view. Jam Kadang. Wow, langsung ya gunung semua. Punya kesempatan untuk turun ke bawah. Okay. Wow. Traditional game. Ya, Oh, sama kuciang-kuciang. kucang-kucang. Nice. Kalau di Jawa itu namanya congklak. Sekarang lagi di bawah dan ini adalah ruang untuk coba pakaian wedding khas dari Sumatera Barat ya. Minangkabau. Jadi ini untuk perempuan mewah-mewah, terus ini laki-laki beberapa warna. Dan ini Suntiang. suntiang. Iya, suntiang. Suntiang biasanya untuk wedding juga. Iya, untuk wedding. Perempuan. Perempuan pakai ini, beratnya itu 3-5 kg, bisa lebih, dipakainya dari pagi sampai sore biasanya. Wah, sakit gak? Kalau misalkan dibilang sakit, cuman kan kalau misal wedding itu kan hari bahagia. Jadi Tahan. tahan gitu ya. Jadi kalau baju biasanya ada kode warna dan ada sejarahnya ya? Ada. Ada. Biasanya ada filosofinya. Ada filosofinya. Masing-masing. Jadi biasanya di Minangkabau makin ke arah laut atau makin ke daratan rendah pakaian adatnya biasanya warnanya makin merah. Dan makin ke arah gunung makin tinggi itu makin gelap. Oke. Kota di sini tinggi ya. Termasuk daratan tinggi, warna khas kami Kota Padang Panjang itu emerald green. Oke. Pariaman itu dia arah ke laut, warna khasnya merah. Gimana ya kalau orang Prancis menjadi orang Minangkabau ini? Let's try. Let's try ya. Oke.